Hai semua, terutama buat subscriber aku yang baru-baru kenal channel ini atau yang sudah lama, jadi sebelumnya aku informasiin kembali ya. Kalau ini vlog edisi Lebaran Imlek yang lalu, jadi bukan video fresh di bulan Ramadan ini ya. Jadi jangan lupa subscribe, like, and comment, dan selamat menonton. Tadi udah sampai di Museum Hubei, tapi kita nggak bisa tiket. Jadi kemarin itu ngantri buat masuknya aja, tapi untuk kayak aktivitasnya semua itu udah habis yang sore ini. Jadi walaupun kita itu tidak dapat tiket, kita masih bisa menikmati museum-museum yang ada di dalamnya dengan gratis ya. Biasanya memang kalau musim-musim liburan panjang itu bahkan sudah dipesan oleh agen-agen yang untuk trip-trip kayak gitu. Jadi bagi personal kayak kita kalau liburan kayak gini tuh bakal susah banget cari tiket. Sebenarnya kemarin itu dapat tiket gitu kan, cuman posisinya itu terpencar. Jadi ya kita nggak pilih aja daripada nanti kalau ada apa-apa aku susah yang menghubungi suamiku atau nanti pas anak-anak teriak-teriak atau tantrum. 很多人连 ticket 都没有，我们帮他搞到2个 ticket，还可以。很多人那个 security 不让他们进来，因为他们没有 ticket，我们有 ticket，我们进来了，但是进来很多人。Di seluruh Cina itu pasti memiliki museum-museum sejarah ya. Dan Hubei sendiri ini memiliki hampir 10 jenis museum. Dan yang aku kunjungi ini adalah museum seni. Jadi ada pilihannya yang di sebelahnya ada museum umum, museum nasionalisa, sejarah, dan yang aku kunjungi ini khusus-khusus untuk seni. Dan untuk pesta pertunjukannya itu adalah yang paling bagus di sini. Cuma sayangnya kita nggak dapat untuk melihat konser ya. Karena menurutku tuh konser-konser di Cina tuh bener-bener kayak otentik banget dan kayak apa ya, kayak bener-bener modern banget dan kayak di luar ekspektasi banget, realitanya tuh bagus dan kayak seninya tuh lebih memukau banget lah pokoknya. Dan kalian lihat sendiri di sini ketika libur nasional Cina itu tuh bakal tumpah ruah walaupun ini hanya museum. Orang Cina tuh sangat ekspektasi dengan museum ya, baik lansia, anak muda, anak-anak semuanya penyuka dengan museum. Bagaimana dengan kalian? Nah, jadi ceritanya kita ini kembali ke kota Luan ya. Jadi tuh dari kemarin malam kita baru tiba di Wuhan, itu mertua tuh telepon, terus nanyain kapan mau pulang gitu kan. Padahal sebelumnya kita pamitan sudah bilang kita bakal pergi liburan selama 2 hari atau 3 hari. Baru semalam sudah disuruh pulang dan sampai sore pun dia telepon-telepon untuk segera pulang. Aku sih nggak dikasih tahu jelas pasti, jadi akhirnya Mas Jia bilang ke aku kayaknya kita harus pulang aja. Dan aku tuh sebenarnya nggak apa-apa kita pulang, cuman posisinya kan di sini lagi hujan deras dan perjalanan malam itu aku rasa kurang bagus itu kan bawa anak-anak gitu kan. Cuman karena aku nggak mau berdebat panjang ya udah penting kita bisa pulang dengan aman ya. Dan ini kita kembali ke rest area yang berbeda ya walaupun kita pulangnya di jalur yang sama. Dan karena hujannya sangat deras jadi aku bilang ke Mas Jia untuk berhenti, jangan diperlambat atau dipercepat ya. Pokoknya kita istirahat dulu agak hujannya agak mereda gitu kan. Sambil kita bisa ngisi perut kita yang kosong dan aku juga pengen cari tempat untuk isoma. Toiletnya di sini bersih ya dibandingkan beberapa toilet yang aku kunjungi sebelumnya. Di sini lebih bersih ya. Dan ini kita beli cemilan buat minuman juga buat anak-anak kalau misalkan di jalan mereka belum pada tidur dan kayak mungkin pengen makan ya. Dan juga kita lagi mau cari makanan yang bisa kita makan di sini ya karena kan balik lagi ya di aku tuh nggak gampang cari makan kalau di luar ya karena nggak bisa mindset kayak yang penting ayam atau sapi tuh aku nggak bisa kayak gitu jadi bener-bener harus dilihat bener-bener jenis makanannya jadi kalau misalkan dibilang pilih-pilih ya memang seperti ini.
Dan hujan udah sedikit bereda, kita lanjut perjalanan dengan pelan-pelan aja. Soalnya tuh aku kebayang waktu kita berangkat itu kan kita ngelewati gunung-gunung kan. Jadi kan perjalanannya tuh meliuk-liuk. Jadi kalau perjalanan malam jujur aku tuh takut banget. Belum lagi ketika kita masuk terowongan bawah gunung kayak gini ya. Walaupun beberapa ini penerangannya cukup memadai, tapi kan balik lagi ini tuh pegunungan gitu kan. Ya gimana lagi, aku tuh nggak tahu kadang mertuaku tuh selalu gitu kalau aku pergi main-main tuh pasti langsung disuruh pulang gitu. Padahal di rumah juga nggak ngapa-ngapain. Ini suasana malam itu sama aja kalau siang ya, penerangannya tetap menyala. Cuman biasanya di sini itu untuk kecepatannya lebih dikurangin karena kan namanya hujan ya, harus waspada juga. Dan sebelumnya ini tuh kabutnya tuh sangat tertutup banget dan cuaca tuh bener-bener jelek banget. Dan jujur ini tuh bener-bener aku tuh merasa kita tuh masih dikasih kesempatan perjalanannya dengan lancar ya. Karena jujur setelah beberapa video ini, aku tuh melihat berita kemarin itu ada sempat kecelakaan di jalan tol dengan cuaca yang seperti ini di tanggal dan hari yang sama dan waktu yang sama. Karena saat ini yang aku video ini adalah benar-benar cuaca lagi ngedrop suhunya dan berkabut banget. Jadi di jalanan itu benar-benar harus ekstra hati-hati. Dan aku tadi cuma berhenti di satu rest area aja, selebihnya kita langsung lajuin terus full perjalanan sampai kita sampai sekitar jam 1 malam atau lebih lah. Nah bener-bener kita tuh pelan banget, nggak semudah itu perjalanannya ya di malam ini. Jadi ini juga sebagai penutup video vlog trip kami di Wuhan. Tapi untuk video selanjutnya masih tetap edisi Imlek ya, walaupun berbeda bukan trip tapi kegiatan kita selama Imlek kemarin. Jadi sebagai menemani hari-hari Ramadan, mohon maaf sebelumnya jika ada video makan-makan ya. Dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.